apa hal yang buat orang sombong? Di antaranya Al-Ghazali rahimahullah ketika menyebutkan sebab-sebab sombong, yang pertama dia sebutkan ilmu. Yang pertama dia sebutkan sebab sombong adalah ilmu. Kok bisa Ustaz ilmu? Iya, ilmu paling cepat buat orang sombong. Benar, kita tahu harta bisa bikin orang sombong. Nasab bisa bikin orang sombong. Jabatan bisa bikin orang sombong, ya. Ya, suku bikin orang sombong. Tapi antara paling cepat bikin sombong ilmu. Karena begitu orang punya ilmu, dia merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, ya. Ini sangat berbahaya. Al-ilmu khasyatullah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-ilmu khasyatullah, ilmu itu membuat orang takut kepada Allah. Siapa yang menuntut ilmu, ilmunya tidak membuat dia semakin takut kepada Allah, ketahuilah niatnya madkhul. Ternyata niatnya tidak beres, terkontaminasi, ada sesuatu, ada penyakit dalam hatinya. Semakin menuntut ilmu semakin sombong. Sombong dengan hafalannya, sombong dengan guru-gurunya yang banyak, sombong dengan kecerdasannya dalam berorasi, sombong. Melihat orang, merendahkan orang lain, ya, meremehkan orang lain, waliyadzubillah, ya. Jadi ini bahaya. Orang-orang sombong karena ilmu. Ya. Jadi antum hati-hati, ikhwan. Ya. Jangan sampai antum ujub dengan ilmu antum miliki. Ya. Kita tahu diri bahwasanya di sana banyak orang berilmu. Agama bukan hanya kita para dai penolongnya, masih banyak dai-dai yang lain. Ya, tidak ada kita pun enggak ada masalah. Kita bisa punya ilmu, kita bisa berdakwah. Harusnya kita bersyukur kepada Allah. Bukan kita bilang kalau enggak ada saya nanti enggak, ente enggak ada ente juga, ente mati juga enggak ada masalah. Akan Allah ciptakan dai-dai yang jauh lebih hebat daripada ente. Ya. Ente enggak ada apa-apanya. Ya. Jangan sombong dengan ilmu, jangan merasa sok, jangan merasa yang paling, jangan merasa yang pionir, jangan merasa perintis yang endalah. Jangan merasa saya karena punya gelar, saya karena enggak ada, itu enggak ada itu. Ya. Jangan merasa oh tidak ada yang bisa jelaskan seperti saya. Jangan merasa paling kokoh manhajnya, tidak usahlah. Ente punya ilmu untuk tawadhu. Tugas ente menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Tanpa perlu disertai dengan kesombongan. Taib, apa ciri-ciri orang yang sombong dengan ilmunya? Kalau lama sebutin. Ciri-ciri orang yang sombong dengan ilmunya, contohnya, selalu kasar kalau bicara. Dia punya ilmu tapi tidak disertai dengan tawadhu. Jadi gitu, ngomongnya kasar, nyinyir, selalu gitu. Kalau ngomong nyinyir, rendahin orang, selalu begitu. Kenapa? Karena dia sombong, lihat orang tuh goblok, orang tuh enggak ngerti. Ya akhi, ente kalau nyampaikan sama orang dengan penuh rahmat, kasih sayang. Bukan untuk ente sombong-sombongin orang, enggak. Ini ciri orang sombong karena ilmunya. Contoh ini. Ya, kenapa? Karena Allah berfirman tentang Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Karena karunia Allah kepada engkau wahai Muhammad, engkau menjadi lembut kepada mereka. Ya, kalau orang alim, punya ilmu tinggi, harusnya seperti Rasulullah SAW. Lembut, tutur kata, niat baik, tidak merendahkan orang di depannya. Kita juga dulu seperti dia, mungkin lebih parah daripada dia. Ya. Kenapa kita harus menghina dia? Kita juga seperti dia. Kenapa kita sebenarnya dia bisa jadi saudara kita masih seperti dia, bisa jadi bapak kita, ibu kita masih seperti dia, belum dapat hidayah. Kenapa kita harus sombong? Sampaikan kebenaran, tanpa harus disertai kesombongan. Saya ini tahu ini, saya ini apa? Enggak usahlah. Kita bicara aja baik-baik aja. Dalil gini selesai. Ini enggak benar, kalau ente nyalahkan enggak apa. Tapi enggak usah nyinyir, enggak usah merasa paling kokoh, enggak usah merasa paling hebat. Ini contoh orang sombong karena ilmunya. Contoh. Makanya Allah mengatakan, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Wahai Muhammad, rendahkan dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu. Sama orang-orang beriman, apa namanya? Tawadhu, ya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang beriman beramal saleh, Allah akan membuat mereka saling mencintai. Coba kalau ente cinta sama orang itu, ente nenggurnya gimana sih? Ente nyinyir? Kan enggak kan? Kalau Anda sayang sama istri Anda, ente nyinyir, apa tuh anti nyinyir? Ya, itu namanya enggak sayang, itu namanya menghina istri. Kalau Anda sayang sama kawan Anda usah nyinyir, nyampaikan baik-baik, berarti Anda sayang. Kalau Anda nyinyir terus melulu, kerjanya nyinyir, itu dada enggak beres berarti. Ada sesuatu di balik sini. Meskipun keluarnya dalil, meskipun keluarnya ayat dan hadis Nabi SAW, tapi kerjanya nyinyir melulu,
ada penyakit dalam hati Anda. Di antara ciri, para ulama menyebutkan di antara ciri orang yang sombong dengan ilmunya, ya, di antaranya tidak menghargai pendapat orang lain, tidak beri sedikit pun ya, penghargaan kepada pendapat yang lain. Ini di antara ciri para ulama mengatakan. Oleh karenanya kalau seorang tahu ada ini masalah khilafiyah, biar ada masalah ijma. Kalau ijma ya sudah kita bilang itu salah, selesai. Tapi kalau masalah khilafiyah, para ulama khilaf, ya kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita. Kita bilang yang benar saya, yang kamu salah, enggak ada masalah. Tapi kita sebutkan ini ada pendapat yang lain, ya. Ada ini tapi yang benar seperti ini ya. Kan nampak orang kalau menyampaikan pembahasan dengan menghargai dengan tidak menghargai. Di antara ciri orang yang sombong karena ilmunya, ya, dia tidak mau kalau rapat tidak mau mendengar pendapat orang. Maunya dia pendapat yang disampaikan. Kenapa? Karena dia menganggap semua bodoh semua. Kapan kita mau mendengar pendapat orang kalau kita merasa dia juga ada nilainya, orang depan saya ada nilainya, mungkin ada sisi pembenaran. Coba apa menurut pendapat kita diskusi. Tapi kalau dia ngomong selalu saya ngomong, yang lain enggak boleh ngomong. Pendapat ini sombong berarti. Wong Nabi yang super pintar sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Wasyawirhum fil amr." Bermusyawarahlah dalam urusan. Nabi disuruh musyawarah. Nabi disuruh musyawarah. Ente siapa? Ya. Merasa bahwasanya pendapat Anda yang paling benar, tidak menghargai pendapat orang lain, tidak mau berdiskusi sama sekali. Ini tentu contoh kesombongan orang yang berilmu. Di antaranya perlu menyebutkan orang yang sombong dengan ilmunya tidak siap untuk berselisih, tidak siap untuk orang menyelisihinya, tidak siap dia, tidak mau. Kenapa dia merasa kalau orang menyelisih dia merasa kalau ada orang menyelisih dia berarti dia rendah, dia harus menang terus. Pendapat dia harus nomor satu. Ini sombong. Ya kalau kita enggak sombong itu ya mungkin saya benar, ya sekali-sekali saya salah enggak ada masalah. Tidak ada yang maksum. Tapi kalau pendapat saya harus benar, ya harus benar, tidak siap menerima kritikan orang lain, tidak siap menerima perbedaan, ini sombong dengan ilmunya. Waspada ikhwan, ente jangan seperti itu ikhwan. Bang Pitung jangan sampai seperti itu Bang Pitung. Jadi seorang waspada. Meskipun kesombongan itu terletak di hati, tapi terlihat dari aplikasinya ada. Kan sudah saya sampaikan tadi. Rasulullah ketika ditanya kesombongan, Rasulullah sebutkan aplikasinya. Menolak kebenaran di antaranya. Batarul haq, menolak kebenaran. Di antara ciri sombong dan ini kita bisa mendeteksi diri kita sendiri, tidak mau mengakui kesalahan kita. Tidak mau. Kalau sudah diskusi, sudah salah, ini putar kanan, putar kiri, putar pembahasannya, sudah kalau salah, ya sudah. Oh ya, saya salah ya, benar ya. Oh dalilnya ada, sudah. Selesai, namanya orang enggak sombong. Tapi kalau punya ilmu sombong, putar kanan, putar kiri, wah, enggak mau terima. Ngeyel ya sudahlah. Sudah ini ada penyakit dalam hatinya. Menolak kebenaran, batarul haq. Batarul haq. Waspada, ya. Di antara bentuk kesombongan adalah kesombongan karena ilmu dan ada ciri-cirinya tadi sudah kita sebutkan. Tapi ikhwan dan akhwat ada di sekalian hati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kesombongan adalah kesombongan dengan harta. Dan ini juga sudah kita contohkan ya bagaimana orang sombong dengan harta. Qarun yang sombong dengan apa? Hartanya. Hati-hati, makanya Rasulullah SAW menyebutkan harta sangat punya pengaruh terhadap jiwa seseorang, ya. Wal kibr al khuyala fi ahli al khail wal ibil, ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesombongan, keangkuhan berada pada pemilik kuda dan pemilik kuda. Wasakinah, adapun ketenangan pada pemilik kambing, ya. Kenapa? Karena harta itu punya pengaruh. Orang kalau punya kuda, wah kudanya hebat, dia bangga. Ya, tidak semua orang punya kuda sombong. Banyak para sahabat punya kuda dan mereka tidak sombong. Tapi maksudnya di antara sebab bikin orang sombong, punya barang-barang yang mewah, punya kuda yang mewah, punya onta yang mewah, apalagi kalau kudanya lomba kemudian menang, wah, ini bahaya, orang bisa bikin sombong. Ya. Ya bisa bikin orang sombong, ya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh seorang ya akan melakukan tagha, tughyan, melampaui batas, di antaranya sombong. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, tapi merasa dirinya sudah kaya. Dia merasa dirinya sudah hebat. Ya kalau pemilik kambing apa yang mau disombongkan? Ya, kambing tenang, tidak ada lomba pacuan kambing, enggak ada. Tapi kalau pacuan kuda, pacuan onta ada. Pacuan kambing tidak ada. Mau sombong dengan kambing, saya punya kambing hebat. Oh, kambing bembek tinggal disembelih. Tapi kalau kuda orang bisa sombong. Saya punya kuda, saya punya ini. Nah, saya katakan kalau kuda onta bisa bikin orang sombong, demikian harta yang lain, punya mobil mewah bisa bikin orang sombong. Punya jam mewah, jam saya mana yang mewah itu? Saya lagi enggak pakai ya. Jam mewah bisa bikin apa orang
Orang sombong ya, kemudian apalah, mau motor gede, mewah bisa bikin orang sombong, apalagi tampil beda tengah jalan. Saya tidak nuduh mereka sombong ya, saya bilang hati-hati, waspada. Yang punya barang-barang mewah bisa jadi sombong. Punya tas bermerek bisa bikin apa orang sombong. Dan itu benar kalau misalnya seorang ibu datang, tidak dihargai sama pelayan. Ibu, apa sih? Apa kerjaannya? Begitu langsung dia keluarkan tasnya merek mahal. Oh iya bu, iya bu. Langsung otomatis depan orang langsung menghargai. Kenapa? Tahu ini tas mahal. Begitu buka jamnya, jam mahal, orang udah ngerti udah. Ya, suasana seperti ini buat orang mudah untuk apa? Sombong. Dengan hartanya. Makanya saya ingatkan, ikhwan, akhwat, kita kalau diberikan kelebihan harta, ya jangan terus yang mewah-mewah ya. Lihat kata Rasulullah SAW, al-badadatu minal iman. Kesederhanaan bagian daripada keimanan. Ya, kita kadang punya baju bagus, lihat Nabi seadanya, ada baju bagus, pakai baju bagus. Baju biasa pakai baju biasa. Rasulullah pernah naik onta, Rasulullah SAW juga pernah naik himar ya. Rasulullah SAW pernah pakai baju bagus, Rasulullah SAW pernah pakai baju biasa ya. Bahkan Nabi SAW terkadang berjalan tanpa pakai alas kaki. Tawadhu ya. Jangan kita semua yang kita ingin kita maui kita turutin dah. Ya, kadang-kadang kita meskipun saya bilang kalau Anda miliarder misalnya. Anda miliarder, taruhlah. Anda mampu setiap berangkat naik bisnis kelas, tapi sesekali naik ekonomi. Agar kita tidak tidak menjadikan dunia masuk dalam hati kita. Kita ini hati kita berkhianat. Kita mungkin menyangka kalau saya punya harta banyak saya tidak sombong, tapi hati kita berkhianat. Tahu-tahu dunia tersebut masuk dalam hati kita tanpa kita sadari. Merasa tinggi dengan kemewahan yang kita miliki, dengan ajudan-ajudan yang menggiringi kita. Kita mau jalan ke sana ajudannya banyak. Wow, kita mau ke sana ajudannya banyak. Mau jalan kaki, mau olahraga, mau naik sepeda. Wah, ini hati-hati. Hati-hati. Biasa dilayani buat seorang merasa tinggi. Hati-hati. Intinya kekayaan bisa bikin orang sombong ya. Lihat bagaimana Qarun semua kekayaan. Kekuatan tubuh seperti kaum Ad bisa bikin orang sombong. Udah kalau badan gede, badan sudah hebat, sudah pakainya selalu baju singlet supaya orang lihat semua apa? Bodinya. Perempuan-perempuan yang bodinya seksi-seksi pakai baju yang seksi supaya orang tahu bodinya seksi. Pamer semua dengan Allah beri semua itu bukan untuk Anda pamerkan tapi untuk Anda syukuri. Lihat kaum Ad sombong dengan kekuatannya, Allah binasakan dengan apa? Dengan angin ya. Demikian juga sombong dengan dengan keturunan ya. Dan ini penyakit jahiliyah. Ya. Al-fakhru bil ahsab, sombong dengan kedudukan ya. Saya keturunan inilah. Yang kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia si Allah yang paling bertakwa. Wala abdun mu'minun khairum musyrikin. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin. Kata Allah, budak laki-laki yang hitam lebih baik daripada seorang musyrik. Budak wanita yang hitam lebih baik daripada seorang wanita musyrikah. Bilal alaihissalam berkulit hitam Habasyi, tapi Rasulullah mendengar suara sendalnya di hadapan Nabi di surga, ya. Dan udahlah jangan sombong dengan keturunan. Saya darah biru, saya dari keraton ini, saya dari kerajaan ini, keturunan inilah. Udah enggak usah lah. Kalau Anda cerita sejarah enggak ada masalah. Ya kita tapi kalau untuk sombong, untuk angkuh tidak ada faedahnya. Justru itu terlarang. Sombong dengan apa? Dengan nasabnya. Kemudian sombong dengan jabatan. Lihat bagaimana Haman yang sombong, mentang-mentang pejabat besar Fir'aun ya. Bagaimana raja yaitu Fir'aun sombong, bagaimana Namrud sombong. Hati-hati, jabatan juga bisa membuat orang berubah hatinya. Intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kesombongan penyakit hati dan kita bisa deteksi. Kalau Anda benar-benar perhatian sama hati, deteksi. Apa sebab apapun yang buat hati Anda berubah menjadi sombong, tinggalkan. Waduh, saya kok setelah begini jadi berubah. Saya kok setelah punya ini, saya kok hati saya merasa tinggi. Saya kok telah memegang jabatan, kok hati saya merasa tinggi. Ya. Sampai ada yang ulama mengatakan seorang merasa bangga dengan jabatannya. Dia tidak tahu jabatannya itu musibah lebih besar daripada kenikmatan. Akan diberi pertanggungjawaban, ngurusin banyak orang, tanggung jawabnya besar pada hari kiamat kelak. Itu jabatan yang buat kau harusnya banyak beristighfar kepada Allah. Jangan menjadikan kau semakin sombong dan angkuh gara-gara jabatan tersebut.